Hai, what's up guys? Selamat datang kembali di Kulintech. Hari ini kita dikejutkan dengan berita yang lumayan menggemparkan ya di jagat smartphone dan jagat Instagram. Video kali ini kita akan membahas tentang berita tersebut karena ini masih berkaitan dengan smartphone yang banyak beredar di Indonesia ini. Oke, jadi jangan lupa subscribe channel ini. Channel ini membahas tentang teknologi, smartphone, dan gadget. Oke, jadi kita memflashback beberapa tahun yang lalu di mana pemerintah menerapkan kebijakan memblokir email smartphone ilegal. Tapi sepertinya cara itu kurang efisien ya teman-teman. Di mana di e-commerce dan Instagram masih banyak banget menjual HP ilegal. Seperti Sony yang ada Docomo dan AU atau Softbank. Dan tentunya brand-brand seperti Apple. Jadi itu membuktikan kalau cara ini emang kurang efisien. Tapi sepertinya pemerintah nggak tinggal diam. Di kenyataannya pemerintah tetap mengontrol dan mengawasi penjual-penjual yang masih menjual smartphone ilegal. Contohnya yang sekarang lagi jadi tersangka ya. Oke, nah sekarang kita membahas dari inisial PS ini. Ini enggak asing lagi, semua pasti tahu. Dulu mungkin bisa terkesan ini udah wow banget ya, dimana sering melakukan giveaway dan sering live streaming dengan hadiah tertentu. Tapi ada sih suara-suara sumbang ya, nggak tahu ini benar atau enggak. Kalau mungkin ada teman-teman yang pernah mendapatkan hadiah giveaway, mungkin bisa tinggalkan komentar di bawah. Ada suara-suara sumber yang seperti ini giveaway-nya fiktif atau enggak nyata ya. Saya cuma menyampaikan di sini. Untuk realnya saya juga kurang paham ya, karena saya nggak pernah ikut giveaway seperti itu. Saya lebih suka giveaway yang diadakan oleh youtuber di kancah per youtubernya, karena yang di giveaway itu biasanya disiarkan secara langsung dan pengumumannya jelas gitu kan, diumumkan. Oke. Nah sekarang selanjutnya adalah gimana sih barang itu masuk ke penjual ini. Ada beberapa yang saya dengar atau tersit ya informasi lah. Kalau misalnya HP itu dikirim ke sini dalam bentuk rakitan dengan jumlah yang banyak, terus dirakit di suatu tempat, mungkin teknisi yang digunakan adalah teknisi yang ahli, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi beberapa youtuber pernah membongkar apa yang mereka beli. Mungkin kalian bisa cari sendiri di pencarian. Di situ ada, memang kelihatannya rapi banget, tapi di situ ada bekas jari atau sidik jari yang menempel, walaupun ya pemasangannya cukup teliti. Tapi untuk fixnya itu saya nggak tahu pasti, mungkin beberapa aja, mungkin ada juga yang real, nggak pernah dibongkar. Oke, selanjutnya ke abang ini yang tersangka ini. Di sini dia terjerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ya, tentang pengabaian. Dimana abang ini kedapatan ya. Di situ sebagai barang bukti, di situ ada 190 smartphone. Kita nggak tahu smartphone apa aja. Dan di situ ada uang tunai sekitar lumayan ya, 61.300.000 sekian. Nggak sampai situ aja teman-teman. Ini bea cukai ini benar-benar seakan memperlihatkan taringnya ya, bahwa walaupun besar itu nggak menjamin kalau kamu aman. Oke, nah sekarang bukan cuma itu yang di sebagai jaminan, sekarang adalah harta yang dimiliki abang ini. Wah, ini cukup memprihatinkan nih. Apa yang dikumpulkan sekarang jadi barang jaminan. Di sini ada harta uang tunai sekitar 500 juta ya, lumayan besar. Buat saya itu besar banget sih. Dan rumah yang 1,115 miliar kalau nggak salah ya, dan rekening banknya 550 jutaan sih kalau nggak salah. Itu fantastis ya. Jadi bukan main-main ya, bea cukai ini betul-betul menampakkan taringnya. Tapi sebenarnya adalah buah si malakama. Di sini akan terjadi pro dan kontra teman-teman, karena kita sebagai pengguna smartphone, kita akan mau smartphone yang speknya bagus tapi maunya yang murah ya, itu pasti ya. Tapi di sisi lain itu adalah membuat negara kita jadi rugi.
dengan kurangnya cukai yang masuk dan ya gitulah. Ini sebenarnya akan terjadi ada pro dan kontra, tapi di sisi lain ini bukan terjadi di smartphone aja, mungkin beberapa kasus pernah terjadi di motor dan mobil-mobil mewah yang nggak ada surat-suratnya mungkin. Jadi ya ini PR besar sih untuk bea cukai. Ya semoga kedepannya ada cara yang lebih efisien dan nggak tumpang tindih. Nah, jadi efeknya nanti ini harga-harga smartphone atau Apple pasti akan melejit naik karena ilegal itu pasti nggak ada, otomatis harus membeli yang resmi. Tapi ya gitu, sebenarnya nggak ada barang yang terlalu murah kalau kalian betul-betul pengen. Mungkin kalian bisa menabung, mungkin sekarang uang aja yang belum cukup. Oke, mungkin kalian bisa mengurangi hal-hal yang nggak penting, misalnya merokok atau nongkrong-nongkrong sampai apa yang kalian mau beli. Nah sekarang kembali ke PS, abang PS ini ya. Semoga abang ini cepat kelar masalahnya dan nggak ada yang dirugikan di sini, karena saya lihat beliau ini nggak cuma menjual ilegal doang, ada yang resmi juga seperti Oppo, Vivo dan lain-lain. Ya semoga kedepannya ini akan memberikan efek yang lebih baik, tapi sisi lainnya adalah kita akan kehilangan smartphone yang harganya murah. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini, nggak usah panjang-panjang karena ini cuma menjelaskan kepada teman-teman yang belum ngerti tentang ini. Dan nggak usah berkecil hati yang mempunyai smartphone ilegal, mending dipakai aja terus, jangan sampai ditambah lagi ya. Oke, itu aja video kali ini. Selamat datang di Crimtech. Oke, sorry, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe channel Crimtech ini karena ini membahas tentang teknologi smartphone dan gadget ke depannya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan tetap kreatif.